Chapter 1081. Tidak ada seorang pun yang akan menertawakannya saat ini, bahkan jika dia telanjang dan mandul. Semua orang hanya memikirkan apakah dia bisa menahan pukulan terakhir atau tidak. Dalam jeritan gila sang majikan, hembusan angin terakhir bertiup dari ujung kepala sampai ujung kaki, namun suara sang majikan terus berlanjut hingga hembusan angin tersebut menghilang. Boom, kerumunan penonton tiba-tiba mendidih. Teriakan sang empu telah terdengar, kini tergantikan oleh suara tawa, awan Tribulation sudah mulai membubarkan, terlihat jelas bahwa sang empu telah berhasil melewati Tribulation tersebut. Posisi Master di langit, pada saat ini, adalah kelompok cahaya yang luar biasa terang, membungkus Master di dalamnya, memancarkan kekuatan yang membuat orang merasa kagum dari lubuk hati mereka. Tak perlu ditanyakan, ini pasti proses berhasil melewati masa kesusahan dan tubuh sedang bertransformasi. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, kelompok cahaya menghilang, dan sosok Master muncul. Ia sudah mengenakan jubah, namun kepalanya masih botak, wajah asli Parubaya telah berubah menjadi penampilan yang sangat muda. Di udara, pihak lain bergegas ke sisi Yang Chen, dan suaranya terdengar dari jauh, "Terima kasih Tuan." Hanya mengucapkan kalimat ini, lampu menyala, dan tuannya menghilang tanpa jejak. Aura yang luas dan tak tertandingi menyebar ke kejauhan seperti gelombang air, dan kemudian tidak ada gerakan lagi. Orang-orang di tempat berkumpul beruntung bisa menyaksikan proses kenaikan seorang master, dan mereka juga melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia mengambil manik iblis yang telah dimurnikan oleh Yang Chen untuk mendapatkan efek seperti itu. Untuk sesaat, mereka memandang Yang Chen dan mata mereka menjadi lebih berapi-api. Belum lagi yang lainnya, kesengsaraan angin hitam yang terakhir pasti beberapa kali lebih kuat dari kesengsaraan angin hitam sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, fakta bahwa seorang ahli melampaui kesengsaraan dapat dengan mudah menahannya adalah karena dia telah menelan manik setan yang menyedihkan dan budidayanya telah meningkat beberapa ratus tahun. Tanpa basis kultivasi yang kuat, melewati kesengsaraan hanyalah sebuah lelucon. "Tuan, aku punya manik iblis kelas 2 di sini. Tuan, tolong bantu. Tuan, saya punya benih api kelas 7, tolong bantu." Ketika aura master benar-benar menghilang tanpa jejak, setelah keheningan singkat, sejumlah besar master dengan cepat muncul di sekitar Yang Chen, semua orang berebut untuk membantu Yang Chen. Satu persatu, begitu Yang Chen membuka mulutnya, semua orang terdiam, "Kalian berbaris dan datang ke kamar saya untuk menemukan saya." Setelah itu, Yang Chen memisahkan kerumunan dan kembali ke kamarnya. Tidak lama kemudian, seseorang datang ke pintu dengan 2 manik iblis kelas 2 dan meminta Yang Chen untuk bergerak. Setelah mendiskusikan remunerasi dengan Yang Chen, dia berjalan keluar pintu dan langsung duduk bersila di luar batasan pintu, secara pribadi menjaga Yang Chen. Yang Chen dengan mudah memurnikan 2 manik iblis dengan pedang terbang 9 kata, dan kemudian mulai berlatih seni rahasia sejati Yimu. Saat dia selesai mengolah seni sejati Yimu, lautan kesadaran Yang Chen mulai berubah lagi. Hantu dari Blood Phantom Fin menjadi seperti entitas nyata, dan volumenya bertambah banyak. Kesadaran spiritualnya akhirnya berhasil menembus manusia abadi tingkat 4 dan memasuki manusia abadi tingkat 5. Dalam sekejap, orang-orang di seluruh titik berkumpul merasakan ada ilusi, dan mereka hampir mengira seseorang sedang melewati masa kesusahan dan naik saat ini. Teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning juga dilarikan ke ambang terobosan, dan hanya diperlukan satu langkah untuk memasuki ranah menjungkir balikan kekuatan laut. Sendi di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara berisik, dan Yang Chen hanya merasa penuh kekuatan. Kekuatan spiritual atribut kayu juga langsung terkondensasi karena yin dan yang, dan jumlah total kekuatan spiritual juga sedikit berkurang. Melihat besarnya kekuatan spiritual saja, mungkin semua orang akan salah paham bahwa Yang Chen masih dalam tahap awal Yuanying. Selanjutnya, dia keluar lagi, setelah menyerahkan manik iblis, master di pintu digantikan oleh yang lain, dan Yang Chen juga memiliki manik iblis kelas 2 atas di tangannya. Prosesnya masih sama, setelah memurnikan manik iblis, Yang Chen mulai mengembangkan seni rahasia sejati logam ke-8. Setelah seni rahasia sejati logam ke-8 adalah seni rahasia sejati air ke-9. Setelah penanaman 2 jenis kekuatan spiritual ini, kesadaran spiritual Yang Chen langsung naik ke kelas 6 manusia abadi, dan kekuatan spiritualnya sangat kental. Teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning akhirnya berhasil menembus puncak kekuatan menjungkir balikan sungai dan memasuki ranah menjungkir balikan kekuatan laut. Begitu dia memasuki alam membalikkan kekuatan laut, tubuh Yang Chen mulai membengkak lagi, tapi kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Itu tidak berlebihan seperti yang terakhir kali, tapi semua otot tampak lebih kuat dari biasanya. Itu bukan lagi sosok yang ramping dan proporsional, tetapi menjadi sosok yang kokoh. Peningkatan kekuatan 10 kali lipat membuat Yang Chen bahkan sedikit tidak nyaman. Ketika dia bangun, dia langsung memecahkan atap dan terbang keluar. Setelah mendarat, tanah keras di bawah kakinya keluar dari 2 lubang besar. Tempat berkumpulnya penuh dengan master. Sekilas, mereka bisa melihat bentuk tubuh Yang Chen berbeda dari sebelum dan sesudahnya. Mereka tahu bahwa dia pasti telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh yang unik, yang menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuhnya. Hal ini tidak mengejutkan. Banyak orang pernah mengalami situasi seperti ini. Asalkan butuh waktu, tubuh beradaptasi maka akan menjadi normal. Yang aneh bagi semua orang adalah budidaya Yang Chen tampaknya mengalami sedikit kemunduran setelah proses pemurnian manik iblis beberapa kali, turun dari tahap Yuanying tengah ke tahap awal Yuanying. Atribut yin dan yang dari logam dan air saling melengkapi, menyebabkan kekuatan spiritual seluruh tubuh mengembun hampir 2 kali lipat. Dari luar, tidak ada penjelasan lain atas kemunduran basis budidayanya. Mungkinkah pemurnian manik iblis ini akan menghabiskan basis budidayanya? Ini adalah hal yang sangat mungkin terjadi, jika tidak, mustahil untuk memurnikannya secara menyeluruh.
Semua orang tidak terlalu mempedulikannya. Bagaimanapun, selama Yang Chen dapat terus memurnikan manik iblis, yang hilang bukanlah basis budidayanya sendiri, apa yang perlu dikhawatirkan. Hanya beberapa master top yang sesekali melihat Yang Chen, dan ada rasa takut sekilas. Tapi itu hanya sesaat, dan akan segera hilang. Ini juga karena Yang Chen tidak bisa sepenuhnya terbiasa dengan kekuatan alam kekuatan penuangan laut. Selanjutnya, Yang Chen mulai mengembangkan seni rahasia sejati api keempat. Atribut api merupakan atribut bawaan Yang Chen, apalagi dengan pengaruh api pembakaran surga Yin Yang, Yang Chen sengaja menempatkannya di urutan terakhir. Setelah mengembangkan 8 jenis kekuatan spiritual, seni rahasia sejati api keempat benar-benar tidak mengalami kesulitan sedikitpun. Benar saja, itu adalah atribut bawaan. Saat seni rahasia sejati api keempat dikembangkan, kesadaran spiritualnya langsung melonjak ke tingkat ke-7 manusia abadi. Bahkan mereka yang telah melampaui kesengsaraan dan naik, ketika mereka bertemu Yang Chen, akan kewalahan oleh momentum Yang Chen. Di antara api pembakaran surga Yin Yang, ada esensi sejati api keempat, dan api Yin menjadi semurni kaca, hanya menunjukkan warna cian murni. Namun di lautan kesadaran, naga api Yin berukuran setengah dari naga api Yang, dan api pembakaran surga Yin yang menjadi agak tidak seimbang untuk pertama kalinya. Seni rahasia 5 elemen besar Yin dan Yang pada akhirnya hanyalah salah satu jenis seni rahasia sejati api ketiga, tetapi juga membutuhkan peluang. Sebelum terkumpul seluruhnya, yang harus dilakukan Yang Chen adalah memadatkan kekuatan spiritualnya, dan kemudian mengorbankan beberapa senjata ajaib. Chapter 1082. Setelah dihitung-hitung, setelah mempraktekkan cara-cara kultivasi asli tersebut, ditambah perjalanan sebelumnya, sudah 4 tahun ia berpisah dari keempat wanita tersebut. Perjanjian dengan keempat wanita itu terjadi 10 tahun kemudian, dan masih ada banyak waktu, hanya mengambil kesempatan untuk menyempurnakan beberapa pedang terbang lagi. Tentu saja, selama jeda kultivasi, Yang Chen tidak lupa menjaga hubungan kesadaran spiritual dengan Lily Heng, dan sering menunjukkan beberapa masalah kecil kepada Lily Heng. Namun, sebelum Yang Chen menyempurnakan kembali senjata ajaib itu, Yang Chen masih memutuskan untuk memberikan kejutan besar kepada orang Taitian. Tentu saja, itu juga merupakan jebakan besar. Lily Heng sangat aktif dalam revitalisasi Taitianmen, dan Yang Chen curiga bahwa hal ini juga ditunjukkan kepada Sekte Master Li. Setiap kali dia menghubungi senior Liu Fengzi dengan metode penanaman kesadaran spiritual lintas batas, dia selalu menanyakan beberapa pertanyaan serupa. Tentu saja yang paling banyak ditanyakan adalah budidaya Lily Heng sendiri. Pada titik ini, Yang Chen tidak berkomentar, dan setiap kali, dia selalu menggunakan alasan lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Sebaliknya, sesepuh atau guru lain mempercayakan Lily Heng untuk berkonsultasi mengenai pertanyaan kultivasi, dia akan dengan sabar menjawabnya satu persatu. Untungnya, Yang Chen sudah memiliki basis kultivasi dan pengetahuan tentang prinsip besar keabadian emas di kehidupan sebelumnya. Dia belum pernah makan daging babi, tapi dia pernah melihat babi berlarian. Dikombinasikan dengan pengalaman 5 elemen Yin dan Yang dalam kehidupan ini, masalah kultivasi secara umum tidaklah sulit bagi Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak akan pernah mengungkapkan metode kondensasi kekuatan spiritual di awal. Murid-murid Taitianmen, jika mereka mempunyai kesempatan untuk mengetahuinya, maka mereka akan berkultivasi sendiri. Jika mereka tidak mengetahuinya, itu bukan urusan Yang Chen. Bagaimanapun, Yang Chen telah menunjukkan cara bagi semua orang untuk mengatasi kemacetan dan dengan cepat meningkatkan basis budidaya kekuatan spiritual. Bagaimanapun, Yang Chen tidak bisa disalahkan, bukan? Yang Chen sangat meremehkan hal ini. Sebagai sekte pertama dari Sekte Dao, mereka juga ingin merevitalisasinya. Apakah mereka memberi sekte lain cara untuk bertahan hidup? Namun, keinginan orang Taitian untuk membuat kemajuan hanya memberi kesempatan pada Yang Chen. Ada formasi yang mungkin masih berguna bagi orang Taitian sekarang. Setelah Lily Heng bertanya kepada senior Liu Fengzi lebih dari belasan kali, dia akhirnya memberikan jawaban, kamu dapat mencoba untuk melihat apakah kamu dapat mengaturnya di dunia fana. Lily Heng sangat gembira saat mendengar kata-kata senior Liu Fengzi. Dia segera mengucapkan terima kasih dan mendengarkan dengan penuh hormat. Formasi ini disebut formasi penindasan kosmos tanpa batas. Yang Chen pertama kali menyebutkan nama formasi tersebut, yang terdengar sangat misterius, dan kemudian mulai membimbingnya dengan hati-hati. Yang disebut formasi penekan asal tanpa batas alam semesta tidak dibuat oleh Yang Chen, namun benar-benar ada di alam spiritual. Itu juga dirancang oleh para ahli Taitianmen. Dari sudut pandang ini, formasi yang diberikan Yang Chen kepada Lily Heng memiliki asal yang sama. Formasi penekan asal tanpa batas Qian Kun adalah formasi berskala besar. Susunan formasinya bahkan bisa mencakup ribuan mil, cukup untuk mencakup seluruh Sekte Dao. Alasan mengapa disebut formasi penindasan primordial adalah karena sebenarnya itu adalah formasi yang mengunci vitalitas. Yang disebut vitalitas secara alami adalah kekuatan spiritual langit dan bumi. Prinsip dari formasi ini adalah secara perlahan mengumpulkan kekuatan spiritual langit dan bumi di bawah seluruh formasi hingga radius sekitar 1000 mil, menjadikan radius 1000 mil ini sebagai tanah suci budidaya yang penuh dengan kekuatan spiritual. Tentu saja, ini masih bersifat umum. Lebih tepatnya, itu untuk mengumpulkan kekuatan spiritual menganggur dari langit dan bumi yang jarang digunakan dalam jangkauan formasi hingga mata formasi. Pengumpulan kekuatan spiritual langit dan bumi masih sangat khusus. Formasi tersebut dapat mencakup seluruh Sekte Dao. Pembuluh darah spiritual dari sekte lain tidak bisa dijarah secara paksa, bukan? Ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan kekacauan besar. Hal yang menakjubkan adalah selama ada formasi lain yang menggunakan kekuatan spiritual yang menganggur, kekuatan spiritual di area itu tidak akan dikumpulkan oleh formasi penekan asal tanpa batas alam semesta. Setelah formasi seperti itu dibentuk, tidak akan menimbulkan ketidakpuasan dari sekte lain.
Bagaimanapun, itu adalah kekuatan spiritual kosong yang tidak digunakan oleh siapapun. Biasanya tidak ada yang menyerapnya, sehingga kekuatan spiritual akan hilang dan terbuang percuma. Terlebih lagi, kekuatan spiritual tidak akan terhisap secara instan. Sebaliknya, itu akan terakumulasi dan berkumpul di depan formasi. Hanya master formasi yang setidaknya duduk di bangku kelas 6 atau lebih yang dapat mendeteksinya. Sekarang, level tertinggi di dunia fana hanyalah master formasi kelas 4. Tidak mungkin bagi siapapun untuk menemukannya, dan tidak perlu khawatir akan dikritik oleh anggota sekte lainnya. Meskipun hanya 1 atau 2% dari kekuatan spiritual di setiap tempat yang diekstraksi, yang tampaknya tidak banyak, tetapi jika semua kekuatan spiritual yang menganggur dalam jangkauan seluruh sekte Dao dikumpulkan di mata formasi, mata dari formasi tersebut akan secara langsung menjadi pembuluh darah spiritual yang sangat besar dengan kekuatan spiritual yang luar biasa melimpah. Dengan nada spiritual yang begitu besar pada murid-murid Tai Tianmen, mengapa mereka khawatir tentang budidaya murid-murid Tai Tianmen yang tidak meningkat? Apakah budidaya mereka tidak cukup cepat? Jika jangkauan formasi ini dapat diperluas hingga mencakup wilayah klan iblis dan sekte iblis, efeknya akan meningkat beberapa kali lipat. Bagaimanapun, semakin besar wilayah formasi ini, semakin kuat kekuatannya. Para ahli dari sekte Suantian alam spiritual mempelajari formasi ini untuk tujuan ini. Bisa dibilang titik awalnya bagus, tapi sedikit egois. Tetapi karena kekuatan spiritual telah terbuang sia-sia, mengapa tidak memanfaatkannya sepenuhnya? Titik awalnya bagus, tetapi ada yang tidak beres selama percobaan. Ngomong-ngomong, bukan karena fungsi formasinya kurang, tapi beberapa efeknya terlalu bagus. Mata formasi memang telah menjadi urat spiritual yang baik. Masalahnya adalah seseorang yang memimpin formasi secara tidak sengaja menemukan bahwa selama dia menempati posisi khusus di mata formasi pada waktu tertentu untuk mengendalikan formasi penekan roh tak terbatas langit dan bumi ini bahkan dapat secara paksa mengekstrak non-kekuatan spiritual yang menganggur. Orang yang mempelajari formasi ini pada awalnya lupa mempelajari pikiran manusia. Mata formasi khusus ini dapat mengumpulkan kekuatan spiritual dari seluruh formasi, dan terus terang, ia dapat mengumpulkan hampir semua kekuatan spiritual di dunia. Ketika seseorang mengolahnya, kecepatan kultivasinya seperti menaiki roket, maju dengan pesat. Sama seperti beberapa ahli di benua iblis, setelah mengambil manik iblis, budidaya mereka melonjak. Bahkan jika kondisi mental mereka tidak mencukupi, mereka berhasil melampaui kesengsaraan dan naik. Hal yang sama terjadi setelah tiba di alam spiritual. Seseorang menemukan mata formasi khusus ini dan menggunakannya, dan budidaya mereka melonjak. Efek dari mata formasi khusus ini untuk meningkatkan kultivasi sangat mengejutkan. Hampir dapat dikatakan bahwa hanya dalam beberapa hari, seorang ahli abadi manusia biasa dapat langsung dipromosikan ke surga abadi kelas 1. Langsung melintasi 2 tingkat keabadian manusia dan keabadian bumi. Harga bagi sebuah sekte untuk dengan cepat mengembangkan ahlinya sendiri adalah bahwa dalam beberapa hari itu, semua kekuatan spiritual dalam jangkauan formasi akan diekstraksi oleh formasi penekan roh tak terbatas langit dan bumi. Kekuatan spiritual dari pembuluh darah spiritual sekte lain juga akan diekstraksi, yang hanya merupakan provokasi langsung. Untungnya, ketika mempelajari formasi tersebut, formasi ini hanya diuji dalam lingkup sekte. Jika tidak, sekte Suantian akan langsung menimbulkan kemarahan publik dan dikepung oleh semua sekte lainnya. Chapter 1083. Begitu mereka menemukan masalah ini, sekte surga misterius langsung mengesampingkan formasi ini. Sekte surga misterius sudah menjadi pemimpin sekte Dao, jadi tidak perlu mengambil risiko menyinggung semua sekte untuk mengatur formasi ini. Jika itu hanya didirikan di dalam wilayah sekte, lalu apa perbedaan antara mata formasi dan pembuluh darah spiritual sekte? Oleh karena itu, suatu bentukan yang bernilai kecil dipublikasikan sebagai hasil penelitian tentang bentukan, dan tidak pernah dipraktikkan. Karena sekte alam spiritual mengetahui tentang formasi ini, tidak ada yang mengatakan apapun tentangnya. Bagaimanapun, selama seseorang adalah seorang penggarap susunan, mereka akan dapat melihat apakah formasi ini sudah diatur atau tidak, jadi mereka tidak merasa tidak puas dengan orang-orang Taitian. Satu-satunya kegunaan formasi ini adalah agar semua orang dapat belajar ketika mereka berkomunikasi dengan formasi tersebut. Yang Chen juga mengetahui tentang formasi ini pada saat itu. Sekarang, dia menjelaskan formasinya kepada Li Liheng secara detail. Li Liheng bukanlah seorang penggarap susunan, jadi dia tidak memahami logika di baliknya. Dia hanya mengingat dengan kuat isi penjelasan senior Liu Fengxi. Setelah selesai berkultivasi, dia akan mencatatnya di slip giok. Mengenai masalah pengaturan formasi, orang-orang dari sekte secara alami akan mengkhawatirkannya. Bagian pertama menjelaskan formasi, namun selanjutnya Yang Chen juga berbicara tentang bagian khusus mata formasi dalam formasi ini. Begitu dia mendengar bahwa formasi penindasan asal-usul abadi alam semesta memiliki efek yang begitu kuat, Li Liheng tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia tidak sabar untuk mengatur formasi dan berkultivasi di mata formasi. Tidak ada yang bisa menggunakan mata formasi ini untuk berkultivasi. Bagaimana mungkin senior Liu Fengxi tidak mengetahui apa yang dipikirkan Li Liheng? Dia berkata dengan benar, kamu harus membuat sumpah hati besar untuk tidak pernah menggunakan mata formasi ini untuk berkultivasi. Sebelumnya, Li Liheng sangat tidak rela, namun di bawah tekanan senior Liu Fengxi, dia hanya bisa melawan keinginannya dan bersumpah dengan sumpah iblis hati besar bahwa dia tidak akan pernah mengembangkannya dalam mata formasi khusus itu. Pertama, tekanan senior Liu Fengxi terlalu kuat. Li Liheng tidak berani menolak sama sekali. Kedua, senior Liu Fengxi mengatakan bahwa itu hanya dapat digunakan pada waktu khusus. Dia tidak tahu kapan waktu spesial ini tiba. Melihat postur senior Liu Fengxi, dia tidak akan mengungkapkannya kecuali dia bersumpah. Setelah mengucapkan sumpah setan hati besar, kulit senior Liu Fengxi sedikit membaik.
Setelah mengingatkannya bahwa bahkan petinggi Tianmen tidak diizinkan menggunakan inti formasi khusus, dia terus menjelaskan. Ini adalah metode yang tidak lazim. Jika kondisi mental Anda tidak cukup kuat, meningkatkan kultivasi Anda secara paksa tidak akan ada gunanya bagi Anda. Senior Liu Fengzi berkata dengan sungguh-sungguh, Anda adalah tuan muda Tianmen. Anda memiliki masa depan cerah di depan Anda. Jika Anda berkultivasi selangkah demi selangkah, Anda akan dapat melangkah lebih jauh. Anda tidak perlu merusak masa depan Anda karena dari beberapa ratus tahun budidaya. Sebagai tuan muda Tianmen, Li Liheng masih memiliki wawasan seperti ini. Mendengar pertimbangan senior Liu Fengzi untuknya, mau tak mau dia merasa bersyukur di dalam hatinya. Ketidakbahagiaan karena dipaksa membuat sumpah besar setan hati juga banyak hilang. Setelah arai penekan asal tanpa batas langit dan bumi dibentuk, 300 tahun pertama pada dasarnya dihabiskan secara perlahan untuk mengumpulkan kekuatan spiritual. Setelah 300 tahun, susunan mata khusus dapat meningkatkan budidaya seseorang secara signifikan setiap 50 tahun. Arai besar yang dapat mencakup seluruh sekte Taoisme secara alami menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dan itu akan memakan waktu lama. Yang Chen percaya bahwa godaan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh para petinggi Tianmen. Bagaimanapun juga, ini adalah sebuah prestasi yang dapat meninggalkan nama mereka dalam sejarah, jadi mau tak mau mereka tergoda. Bahkan dengan kekuatan, tenaga, dan sumber daya material dari Tianmen, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk menyiapkan susunan ini, dan akan membutuhkan penggunaan puluhan ribu ahli. Berbagai bahan yang dikonsumsi juga tak terhitung banyaknya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh beberapa sekte kecil. Bahkan jika itu adalah orang Taitian, diyakini bahwa mereka akan dikosongkan. Namun jika dibandingkan dengan manfaatnya, itu sepadan. Tempat budidaya dengan radius 1000 mil, yang setidaknya 10 kali lebih padat dari area inti sekte Tianmen saat ini, pasti dapat memungkinkan Tianmen mendominasi dunia. Apa maksudnya? Menajamkan kapak tidak akan menunda pekerjaan menebang kayu bakar. Ini dia. Dengan senjata hebat ini, ia dapat mempercepat budidaya murid inti Tianmen beberapa kali lipat, dan para ahli akan muncul satu demi satu. Dengan orang-orang, apakah tidak perlu takut tidak memiliki barang lain? Apakah perlu takut tidak mampu mengungguli sekte besar lainnya dan mengungguli yang lain? Sedangkan untuk mata susunan khusus, selama tidak digunakan, tidak akan ada masalah. Ahli susunan mana di dunia fana yang dapat melihatnya? Tidak ada cara untuk melakukannya di alam spiritual, tetapi tidak ada kesulitan untuk terlihat di dunia fana. Tentu saja, senior Liu Fengzi masih berulang kali mengingatkannya bahwa dia tidak boleh menggunakan arai khusus, jika tidak, orang Taitian akan menjadi sasaran kritik publik. Dia percaya bahwa selama petinggi inti Tianmen tidak bodoh, mereka pasti akan memahami logika ini. Senior, apakah susunan ini benar-benar memiliki efek yang begitu kuat? Setelah kegembiraan Li Liheng, dia juga sedikit ragu. Itu adalah hal yang bagus, tapi kedengarannya agak tidak nyata, jadi dia mau tidak mau bertanya. Orang tua ini bersumpah demi iblis hati, arai penekan asal tak terbatas langit dan bumi pasti memiliki efek seperti itu. Senior Liu Fengzi mencibir dan langsung mengumpat demi Heart Demon, lalu mendengus dingin, "Nak, jika kamu berani bersikap tidak hormat kepada orang tua ini di masa depan, kamu akan menderita." Li Liheng buru-buru meminta maaf. Dia tidak terlalu meragukan senior Liu Fengzi, tetapi susunannya terlalu ajaib, dan dia tidak memahaminya, jadi dia bertanya tanpa sadar. Tapi karena senior Liu Fengzi bersumpah demi Heart Demon, itu memang benar. Bahkan jika Li Liheng adalah orang awam dalam barisan, dia tahu bahwa ini pasti merupakan hal yang hebat. Karena penjelasan susunannya kali ini agak panjang, Li Liheng telah meminum lebih dari selusin pil pembekuan roh. Pada titik ini, Li Liheng telah menerima banyak informasi yang tidak dapat dia pahami, dan dia harus menghafal semuanya tanpa membuat kesalahan apapun. Setelah serangkaian siksaan, Li Liheng sudah sangat lelah. Awalnya adalah masalah mental, ditambah dengan tekanan yang disengaja dari Yang Chen, pikirannya segera menjadi kesurupan. Saat kamu bersenang-senang di masa depan, kamu secara tidak sengaja akan membocorkan masalah susunan mata khusus ke Yang Lan. Memanfaatkan keadaan Li Liheng, Yang Chen diam-diam mengirimkan instruksi ini ke kedalaman pikiran Li Liheng. Dalam keadaan linglung, Li Liheng tidak tahu bahwa dia telah dihipnotis. Selain itu, dia bersumpah demi sumpah setan hati bahwa dia tidak akan pernah menggunakan mata arai khusus, bukan berarti dia tidak akan mengungkapkannya. Instruksi hipnosis ini sangat tersembunyi di bagian terdalam pikiran Li Liheng saat Li Liheng mengalami koma. Di antara orang-orang Taitian, Li Liheng akhirnya mengalami koma. Kali ini, beberapa tetua mengawasinya makan lebih dari selusin pil pembekuan roh, tetapi dia masih belum bangun. Kali ini, durasinya sangat lama. Mereka tidak tahu apa yang dikatakan senior Liu Fengzi kepada mereka untuk menghabiskan begitu banyak waktu. Chapter 1084. Li Liheng dalam keadaan koma, tetapi Master Sekte Li dan sekelompok tetua inti telah berkumpul di kamarnya. Setelah makan begitu banyak pil pembekuan roh dan bertahan begitu lama, jelas dia telah menghubungi senior Liu Fengzi lagi, dan sesuatu yang penting telah terjadi, jika tidak maka tidak akan seperti ini. Semua orang menunggu dengan cemas, tetapi tidak ada yang menggunakan metode rahasia apapun untuk membangunkan Li Liheng. Li Liheng sekarang adalah harta karun tingkat tinggi, dan tidak boleh ada kecelakaan. Melihat kelelahan yang jelas bisa ditunjukkan Li Liheng tanpa bangun, alis Master Sekte Li mengerutkan keningnya dengan tenang. Tampaknya ini juga saatnya untuk mempertimbangkan penggunaan metode iblis semacam itu untuk meningkatkan kekuatan Li Liheng dengan benar. Jika dia tidak menggunakan pil pembekuan roh setiap saat, itu bukanlah solusi jangka panjang. Semua orang menunggu dengan cemas selama 2 hari penuh sebelum Li Liheng bangun.
Hal pertama yang dia lakukan ketika dia bangun bukanlah segera melaporkan apa yang terjadi, tetapi menemukan beberapa slip batu giok kosong secepat mungkin dan mencatat secara rinci hal-hal tentang susunan penekan Yuan tak terbatas di alam semesta dalam pikirannya. Setelah melakukan semua ini, Li Liheng tahu bahwa dia kasar dan meminta maaf kepada ketua sekte dan para tetua. Apakah kamu menghubungi senior Liu Fengxi lagi? Sekte Guru Li bertanya dengan nada lembut. Ya, Master Sekte. Li Liheng buru-buru menjawab, dan kemudian menyerahkan slip giok di tangannya dengan hormat. Ini adalah formasi yang diturunkan oleh senior Liu Fengxi. Selanjutnya, Li Liheng langsung memberikan batasan, dan kemudian meminta beberapa tetua untuk menerapkan beberapa batasan pada saat yang bersamaan, mengelilingi halaman kecilnya dengan rapat. Semua pelayan diusir ke kejauhan untuk memastikan tidak ada yang bisa mendengar kata-kata mereka, dan kemudian mereka mulai melapor kepada tetua inti. Karakteristik formasi penekan energi abadi Yin Kun membuat semua petinggi tercengang. Ada formasi dan karakteristik seperti itu. Sungguh sulit dipercaya. Apakah ini benar? Sekte Master Li memegang slip giok di tangannya dan bertanya dengan tidak percaya. Tangannya secara tidak sadar menggunakan kekuatan, dan dia hampir menghancurkan batu giok itu. Seorang tetua di sebelahnya cerdas dan buru-buru mengambilnya dari tangan Master Sekte, yang menghindari akhir kehancuran. Senior Liu Fengxi bersumpah dengan iblis hatinya, susunannya memang memiliki efek seperti itu. Li Liheng buru-buru menjawab. Sekte Master Li tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Jika susunan ini benar-benar seperti yang dikatakan Liu Fengxi, orang lain tidak dapat melihatnya sama sekali, tetapi dapat menciptakan pembuluh darah spiritual yang begitu indah untuk budidaya sekte, maka itu hanyalah surga yang membiarkan orang-orang Taitian mendominasi dunia. Sumpah setan hati. Apa yang telah terjadi? Ketika dia mendengar bahwa bahkan pendahulu Liu Fengxi harus bersumpah dengan iblis hatinya, wajah Master Sekte Li tiba-tiba tenggelam. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Liheng tidak berani menyembunyikan apapun dan segera menceritakan semua yang telah terjadi. Tentu saja, dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia bersumpah dengan sumpah besar setan hati bahwa dia tidak akan pernah menggunakan inti susunan khusus. Pada akhirnya, dia tidak mempercayainya dan membuat marah seniornya, jadi dia bersumpah dengan sumpah besar iblis hati dan menceritakan semuanya kepada seniornya. Di masa depan, jika kamu berani tidak menghormati senior lagi, kamu akan mengasingkan diri di Jadewave Cold Pond selama 3 tahun lagi. Senior segera memahami situasi saat itu. Pendahulu Liu Fengxi ini benar-benar sedikit marah, jika tidak, bagaimana dia bisa membuat sumpah besar setan hati di depan seorang junior. Apakah senior berinisiatif menyebutkan susunannya, atau apakah kamu memintanya? Master Sekte Li memandang Li Liheng dan menanyakan pertanyaan kunci lainnya. Murid inilah yang memintanya. Li Liheng juga melihatnya, dan buru-buru berlutut di tanah dan menjawab, murid ini melihat bahwa guru sekte dan para tetua bekerja keras setiap hari untuk pengembangan sekte, jadi saya meminta nasihat senior Liu Fengxi. Dia memohon dengan getir, senior Liu Fengxi dengan enggan mengatakan susunan ini, dan pada akhirnya, dia dicurigai oleh Li Liheng, tidak heran pendahulu ini sangat marah. Jika jumlahnya sedikit, mungkin mereka tidak akan pernah memperhatikan Li Liheng lagi. Ini masih ringan, dan orang yang pemarah bahkan bisa membuatnya menderita saat itu juga. Di antara para petinggi inti, ada seorang tetua bermarga Zhang yang kebetulan adalah seorang kultivator susunan. Pada saat ini, slip giok itu jatuh ke tangan Penatua Zhang. Maksud semua orang adalah agar Penatua Zhang melihat apakah susunan ini layak. Kalau sudah diatur berapa biayanya, dan biar dia yang menilai. Tetapi setelah Penatua Zhang mendapatkan slip giok itu beberapa saat, dia duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia telah menjadi patung tanah liat. Orang-orang yang familiar segera mengetahui bahwa ini karena Penatua Zhang tenggelam dalam mempelajari susunan dan tidak dapat melepaskan diri. Itu adalah hal yang bagus, tapi saat ini, sepertinya sedikit tidak teratur. Namun, Penatua Zhang tenggelam di dalamnya, dan tidak ada yang berani membangunkannya dengan mudah. Semua orang tahu betapa langkanya kesempatan ini, dan semua orang hanya bisa menunggu dengan sabar. Penantian ini berlangsung selama setengah bulan. Selama setengah bulan, semua orang berkumpul di kamar Li Liheng, mendiskusikan bagaimana sekte harus menangani susunan ini jika benar-benar memungkinkan. Harus dikatakan bahwa Yang Chen memperhitungkan bahwa para petinggi pria Taitian ini akan tergoda. Dalam kehidupan sebelumnya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk memperluas, menekan sekte lain, dan memperluas kekuatan mereka sendiri. Sekarang ada kesempatan seperti itu, bukan gaya mereka untuk melepaskannya begitu saja. Seberapa besar kemampuan mengumpulkan semua energi roh menganggur dalam jangkauan sekte Dao. Belum lagi, semangat kepahlawanan ini bisa membunuh semua sekte lainnya. Sekte Awan Biru, Pulau Abadi Giok Hijau, Sekte Lima Elemen, Sekte Qiankun, siapa yang berani memikirkannya? Siapa yang bisa memikirkannya? Setengah bulan kemudian, Penatua Zhang akhirnya menghela nafas panjang dan membuka matanya. Matanya penuh kegembiraan, dan dia menghela nafas dengan gembira dan puas, jadi begitu. Kemudian, seluruh tubuhnya menjadi rileks, dan semua orang dengan jelas merasakan bahwa alam Penatua Zhang telah sedikit meningkat. Arai penindasan tak terbatas Qiankun, ini adalah arai besar yang dipelajari oleh sekelompok master arai di dunia spiritual. Di mata Penatua Zhang, itu adalah harta karun yang tiada taranya. Meskipun sebagian besar prinsipnya tidak jelas, hanya bagian yang dapat dia pahami saja sudah cukup untuk membuat Penatua Zhang terkesiap takjub. Meskipun dia baru menyentuh permukaannya, Penatua Zhang merasa bahwa penelitiannya tentang formasi susunan telah mencapai tingkat yang baru. Jika dia benar-benar diberi waktu untuk mempelajari formasi susunan ini secara menyeluruh, mungkin Penatua Zhang akan dapat merasakan kemuliaan menjadi master formasi susunan nomor 1 di dunia fana. Bagaimana susunannya? Sekte Guru Li tidak memberi Penatua Zhang lebih banyak waktu untuk merasakan saat ini, dan bertanya dengan penuh semangat. Faktanya,
Ini juga merupakan sesuatu yang ingin diketahui oleh para tetua lainnya, yang menentukan apakah sekte dapat menyelesaikan susunan seperti itu. Cemerlang sampai ekstrim. Penilaian tetua Zhang terhadap arai besar Zhen Yuan sangatlah tinggi. Arai ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipelajari oleh orang-orang di dunia fana, tetapi jika Anda ingin mengaturnya, biayanya juga sangat besar. Kekuatan leluhur lama telah melampaui beberapa orang yang telah melewati masa kesusahan, lebih kuat darinya. Konsep macam apa itu? Tampaknya tidak ada kemungkinan lain kecuali orang-orang di dunia spiritual. Apakah pihak lain memperhatikanmu? Nenek moyang tua terus bertanya. Murid ini tidak tahu. Li Liheng menjawab dengan jujur, namun, pernah suatu ketika murid ini mempunyai perasaan yang kuat untuk diselidiki, dan itu sangat tidak nyaman. Oh, jawaban Li Liheng membuat mata leluhur tua itu langsung bersinar. Semua gambaran ini sepertinya sejalan dengan perasaan berkomunikasi dengan para senior di dunia spiritual dan dunia abadi dalam metode kultivasi yang dikembangkan Li Liheng. Lain kali Anda merasakan perasaan ini, cobalah mengirimkan sebagian kesadaran Anda dan lihat apakah pihak lain bereaksi. Nenek moyang lama belum pernah mengembangkan metode kultivasi semacam ini sebelumnya, jadi dia hanya bisa memberikan nasihat ini. Kamu dapat mencoba berkultivasi di sini dan lihat apakah kamu dapat memasuki keadaan itu lagi. Ya, leluhur tua, Li Liheng setuju dan mulai berkultivasi di depan beberapa petinggi inti. Setelah sekian lama berkultivasi, Li Liheng sudah terbiasa dengan perasaan ini beberapa kali setelah mengalaminya. Tak lama kemudian, dia merasakan keagungan itu lagi dalam proses kultivasi. Kali ini, ia mengikuti petunjuk leluhur lama dan menyampaikan niatnya untuk berkunjung, lalu diam-diam menunggu hasilnya. Chapter 1085. Tentu saja, Penatua Zhang tahu mengapa Sekte Guru Li menanyakan pertanyaan ini. Sebagai tetua inti dari orang-orang Taitian, Penatua Zhang memiliki gambaran kasar tentang berapa banyak kekayaan yang dimiliki orang-orang Taitian. Setelah arai penindasan asal tak terbatas langit dan bumi akan dibentuk, bahkan dengan kekayaan orang-orang Taitian, mereka harus mempertimbangkan apakah itu sepadan. Apa efeknya? Sesepuh lainnya menyela dan bertanya. Ini mungkin beberapa kali lebih efektif daripada yang dijelaskan oleh senior Liu Fengxi. Penatua Zhang menjawab tanpa ragu-ragu, senior Liu Fengxi berada di alam spiritual. Penggunaan kekuatan spiritual di alam spiritual telah mencapai titik ekstrim di setiap sekte, dan tidak banyak kekuatan spiritual yang menganggur. Namun di dunia fana, masih banyak kekuatan spiritual yang menganggur yang harus diserap. Petik 2. Senior Liu Fengxi memperkirakan bahwa dia dapat menciptakan lingkungan kekuatan spiritual yang 10 kali lebih baik daripada aliran spiritual sekte, tapi saya memperkirakan mungkin lebih dari kelipatan ini. Penatua Zhang tidak memahami prinsip intinya, tetapi dia sudah memahami sebagian darinya, jadi dia masih bisa sampai pada kesimpulan ini. Menurut perkiraan saya, itu bisa mencapai setidaknya 15 hingga 20 kali lipat. Orang-orang Taitian telah menduduki hampir wilayah terbaik dari Sekte Dao, dan mereka penuh dengan kekuatan spiritual. Sekarang arai penekan asal tak terbatas langit dan bumi dapat menciptakan tempat dengan kekuatan spiritual yang 10 kali lebih kuat daripada di sini. Konsep macam apa itu? Pada dasarnya, selama dia bukan orang bodoh, bahkan sebatang pohon pun bisa menjadi roh setelah ribuan tahun berada di lingkungan seperti itu. Belum lagi para murid Taitianmen pada awalnya adalah bibit terbaik di dunia. Bukankah hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha jika mereka berkultivasi seperti ini? Memikirkan bahwa murid-murid Taitianmen akan jauh melampaui murid-murid dari sekte lain di masa depan, guru yang tak terhitung jumlahnya akan muncul terus-menerus, dan momentum para Taitianmen akan seperti matahari di langit. Master sekte dan beberapa tetua inti merasakan ledakan kegembiraan. Selanjutnya, para petinggi sekte mulai memutuskan apakah akan mengatur susunan ini. Jika mereka ingin mengaturnya, apakah itu harus dalam wilayah Sekte Dao, atau termasuk wilayah klan monster dan klan iblis, cara berkoordinasi sebelum dan sesudah, dan serangkaian hal lainnya. Ini bukanlah perkara sederhana dan memerlukan perencanaan jangka panjang. Setelah Yang Chen melemparkan benih arai besar penekan asal langit dan bumi tanpa batas kepada Li Liheng, dia tidak lagi peduli dengan masalah mereka. Setelah mengumpulkan 2 manik baleful iblis kelas 2 lainnya, Yang Chen melanjutkan budidaya pintu tertutupnya, dan pada saat yang sama, dia mulai menyempurnakan senjata ajaibnya. Li Cheng, saudara angkatnya, telah memberi Yang Chen 10 pon tanah hidup. Tanah hidup ini dapat memperkuat pedang terbang elemen tanah yang direbut Yang Chen dari Ming Guangruo. Awalnya, di dalam pedang terbang, hanya ada sedikit jejak tanah nafas, namun sudah dianggap sebagai harta karun oleh Ming Guangruo. Dia telah menjadikannya sebagai artefak asal kehidupannya selama ribuan tahun. Itu memiliki dasar yang baik, jadi Yang Chen menyukainya dan memilih pedang terbang ini sebagai salah satu dari pedang terbang 5 elemen yin yang besar. Meleburkan tanah hidup bukanlah tugas yang mudah. Untungnya, ada esensi sejati elemen tanah yang terlibat dalam pemurnian pengorbanan. Kekuatan spiritual paling orisinal, ditambah dengan teknik pemurnian harta karun timbal langit dan seni pengorbanan iblis bumi, sudah cukup bagi Yang Chen untuk memadukan 10 pon tanah hidup ke dalam pedang terbang tanah hidup. Pemurnian pengorbanan ini murni menggunakan esensi sejati elemen tanah, dan dia tidak menggunakan api pembakaran surga yin yang. Keuntungan melakukan ini adalah pedang terbang ini akan sepenuhnya menjadi atribut elemen tanah, tanpa sedikit pun api. Ciri terbesar dari tanah hidup adalah ia dapat tumbuh. Meski kecepatannya sangat lambat, namun tidak pernah berhenti. Ini juga berarti bahwa setelah pedang terbang ini berhasil disempurnakan, meskipun ada kerusakan, pedang itu akan pulih secara otomatis. Bahkan tanpa metode lain, seiring berjalannya waktu, ia dapat ditingkatkan secara otomatis. Pedang terbang lainnya berbeda. Misalnya, pedang terbang rotan hantu darah kayu yang asli perlu terus-menerus menyedot darah para ahli untuk meningkatkannya. Saat jejak tanah hidup diintegrasikan ke dalam pedang terbang tanah hidup menjadi semakin tebal dan kokoh.
Meskipun tanah hidup hanya seberat 10 pon, jika benar-benar dimurnikan menjadi senjata ajaib, itu akan menjadi berat yang luar biasa. Belum lagi yang lainnya, berat pedang terbang tanah hidup saja sudah bisa menghancurkan orang sampai mati. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Bahkan dengan kekuatan Yang Chen, setelah setengah tahun mengasingkan diri, dia hanya mengintegrasikan beberapa tile saja. Jika ingin sukses sepenuhnya, butuh waktu lama. Setiap 6 bulan, Yang Chen akan keluar dari pengasingan sekali dan menyerahkan Demon Bed yang dimurnikan. Titik berkumpul ini sekali lagi menjadi fokus dari benua iblis. Berita itu menyebar, dan semua orang tahu bahwa Demon Refiner Master yang terkenal di dunia telah tiba di titik berkumpul ini lagi. Namun, beberapa orang dengan basis budidaya yang tidak mencukupi tidak perlu memikirkannya. Ini sudah berada di kedalaman benua iblis. Memang tidak bisa dikatakan sebagai kawasan tengah, namun bisa dikatakan sebagai tepian kawasan tengah. Tidak ada kucing atau anjing panggung Yuanying yang bisa masuk. Bahkan jika itu adalah master tahap Dacheng, tidak semua orang memiliki basis kultivasi dan keberanian seperti ini. Ada semakin banyak master di titik berkumpul, dan tingkat manik iblis semakin tinggi, dan bahkan ada bayangan manik iblis kelas 1. Para master yang tiba di pusat benua iblis pada dasarnya sebagian besar berada di tahap akhir Dacheng dan tahap akhir, dan master dengan basis budidaya tetua agung ada di mana-mana. Sebagian besar master ini adalah kultivator nakal, dan hanya ada sedikit master dari sekte besar. Sekte dengan sumber daya yang melimpah, kecuali diperlukan, murid sekte tersebut tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang ke sini untuk berlatih. Jika para pembudidaya nakal di sini muncul di luar pada saat yang sama, diperkirakan banyak kekuatan yang akan dirombak. Tentu saja, bukan hanya sekte Dao, ada juga banyak keluarga dan benua tersembunyi yang belum pernah dikunjungi Yang Chen. Dunia fana ini bukan hanya wilayah sekte Dao. Tidak peduli seberapa kuat orang Taitian, jika mereka berani lari ke sini untuk memamerkan kekuatan mereka, mereka pasti tidak akan punya apa-apa lagi. Sayangnya, para master ini tidak dapat membentuk kelompok. Sekalipun mereka dapat mendominasi satu sisi di dunia spiritual dan dunia abadi, mereka bukanlah lawan dari sekte terorganisir tersebut. Lagi pula, murid-murid jenius dari sekte besar itu bermunculan tanpa henti. Hari-hari dihabiskan dalam budidaya dan pengasingan semacam ini. Kecepatan pemurnian Life Soil Flying Sword juga semakin cepat. Belakangan, butuh waktu hampir setengah tahun untuk mengintegrasikan lebih dari 1 atau 2 kati. Setelah semua Life Soil diintegrasikan ke dalam Life Soil Flying Sword, Life Soil Flying Sword telah mencapai lapisan ke-15 dari timba langit dan lapisan ke-30 dari Earth Fiend, yang merupakan tingkat pemurnian pengorbanan tertinggi di antara semua teknik Yang Chen, senjata ajaib. Penyelesaian pedang terbang tanah hidup juga terjadi pada hari ketika keempat wanita dan Yang Chen telah mengatur untuk bertemu. Sekali lagi, di hadapan sekelompok master panggung Dacheng yang terkejut, 4 wanita di tahap tengah Yuanying, datang ke titik berkumpul bersama dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang. Awalnya, 4 wanita yang begitu menarik pasti akan didambakan di benua iblis. Ada beberapa lelaki tua di tempat berkumpul yang hampir mau tidak mau ingin menggoda mereka. Namun bagaimanapun juga, mereka masih memahami bahwa orang yang datang ke sini tidaklah sederhana, sehingga mereka memutuskan untuk melihat situasinya terlebih dahulu. Setelah melihat 4 wanita dan pertemuan Yang Chen, semua pria yang memiliki hati buruk di hati mereka diam-diam berkeringat. Wanita Tuan Yang, yang berani bergerak, tanpa perintah Tuan Yang, tentu saja seseorang akan menggunakan kepalanya sebagai hadiah untuk berteman dengan Tuan Yang. Untungnya, mereka menahan diri. Chapter 1086. Dimanapun dan kapanpun, mereka yang telah menguasai keterampilan yang sangat dibutuhkan orang lain, dan mereka yang tidak dapat digantikan oleh orang lain, dengan sendirinya akan dihargai dan diberi perlakuan istimewa. Apalagi jika ada orang lain yang berkompetisi, dan Anda tidak bisa menguasai metode atau mengendalikan orang tersebut melalui beberapa cara yang tercela. Yang Chen berada dalam situasi seperti itu sekarang. Jangan melihat master tahap akhir Dacheng di titik berkumpul, tapi tidak ada orang yang benar-benar berani mengambil tindakan melawan Yang Chen. Pertama, dilarang berperang di titik kumpul. Kedua, master lain yang menunggu untuk memurnikan manik iblis tidak akan pernah membiarkan 1 atau 2 orang melanggar aturan. Titik berkumpulnya benua iblis telah stabil selama bertahun-tahun, karena adanya aturan tak kasat mata ini, tidak ada yang berani melanggarnya. Keempat wanita itu telah berlatih selama 10 tahun penuh, dan mereka masih berada di tempat di mana kekuatan monster iblis melebihi mereka. Bahkan jika ada senjata sihir pelindung di kedua sisi, mereka sangat menderita. Instruksi Yang Chen di laut dan pengalaman sebelumnya di pinggiran sangat bermanfaat bagi keempat wanita itu. Dengan mengandalkan penilaian tercepat dan respons dasar, keempat wanita tersebut kesulitan mengatasi kerja keras selama 10 tahun terakhir. Namun, kerja keras itu sulit, tetapi panennya luar biasa. Mereka semua berada di tahap tengah Yuanying. Mungkin keempat wanita itu bisa bertarung melawan master dari tahap akhir Yuanying atau bahkan tahap puncak Yuanying, tapi sekarang mereka bisa melawan lawan setidaknya di tahap awal Dacheng, dan kekuatan mereka telah meroket. Keempat wanita itu juga sangat senang melihat Yang Chen. Di sekitar Yang Chen, itu adalah satu-satunya tempat di mana mereka dapat beristirahat dengan tenang tanpa khawatir akan bahaya apapun, dan itu juga merupakan tempat di mana hati mereka berada. Faktanya, pada titik ini, sudah hampir 10 atau 20 tahun sejak mereka datang ke benua iblis, dan tujuan dari pengalaman keempat wanita telah tercapai. Bahkan jika mereka berbalik dan meninggalkan benua iblis sekarang, keempat wanita itu pasti akan lebih baik daripada kehidupan mereka sebelumnya ketika mereka kembali. Namun, Yang Chen masih memiliki sifat egois dan ingin tinggal di sini untuk sementara waktu. Belum lagi yang lainnya, tanaman merambat yang di iblis itu saja sudah layak untuk hati Yang Chen. 9 pedang terbang yang terpencil memiliki lebih dari 1 aura tanaman merambat yang di iblis.
Setidaknya ada selusin tanaman merambat iblis yang serupa, dan mereka tidak selemah yang ada di luar reruntuhan sekte iblis. Di mata Yang Chen, binatang ajaib yang kuat ini adalah sejumlah besar tonik untuk pedang terbang Netherworld, serta mutiara iblis yang sangat besar. Ketika dia berpikir bahwa setelah meninggalkan benua iblis, pedang terbang 9 meter pada dasarnya tidak akan terisi kembali, Yang Chen memiliki keinginan untuk mencabut klan tanaman anggur iblis ini. Bukan itu saja, ada hal lain yang lebih menggoda Yang Chen, dan itu adalah titik koneksi spasial yang memancarkan Devil Key. Setelah penyempurnaan awal dari pintu masuk platform pembantaian abadi, Yang Chen telah memastikan bahwa teknik penyempurnaan yang ditinggalkan oleh Sekte Mental Demon pada dasarnya benar. Karena itu masalahnya, bagaimana Yang Chen bisa melepaskan dua titik koneksi spasial di dunia fana. Sejarah benua iblis tidak dapat lagi diperiksa, tetapi Yang Chen juga tahu betul bahwa energi iblis ini sama sekali bukan hal yang baik. Sekarang masih tersegel di benua iblis. Semakin banyak energi iblis yang keluar, semakin sulit pembersihannya di masa depan. Suatu hari, energi iblis akan menembus segel dan menyerang seluruh dunia fana. Bagaimana Yang Chen bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak mengetahuinya, dan kedua, dia tidak memiliki kemampuan untuk berorganisasi, jadi dia tidak dapat berbicara tentang mengumpulkan pahala demi Tuhan. Tapi sekarang berbeda, karena ada cara dan kemampuan, dan itu baik untuknya, mengapa tidak dilakukan? Mengumpulkan energi iblis dari pedang terbang 9 meter juga untuk beradaptasi dengan energi iblis terkaya di pusat benua iblis sesegera mungkin, sehingga dia bisa mendekati titik koneksi spasial. Platform pembantaian abadi telah ditempa selama puluhan ribu tahun, dan tidak mudah untuk memperbaiki pintu masuk itu. Yang Chen bahkan telah membuat keputusan bahwa ketika dia meninggalkan benua iblis, dia akan menghabiskan setidaknya 100 tahun berkonsentrasi melakukan hal ini. Setidaknya sebelum naik, dia harus memperbaiki pintu masuk platform pembantaian abadi. Secara relatif, itu hanyalah titik penghubung sederhana antara dua ruang, dan titik disipasi energi iblis di benua iblis jauh lebih sederhana. Tanpa disempurnakan oleh seorang ahli, itu hanyalah koneksi spasial sederhana, dan membutuhkan lebih sedikit usaha. Selama itu bisa disempurnakan seperti pintu masuk platform pembantaian abadi, dan kemudian bisa disentuh kapan saja, tujuannya akan tercapai. Di masa depan, dia perlahan bisa menghabiskan waktu untuk memperbaikinya. Setelah pemurnian selesai, akan ada lebih banyak manfaat. Pertama, Yang Chen kemungkinan memiliki kekuatan untuk memotong ruang. Kedua, titik itu dapat terus-menerus memberikan energi iblis untuk memberi makan pedang terbang 9 meter. Serangkaian pengaturan dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Tentu saja ada premisnya, yaitu sebelum mencapai titik itu, Yang Chen harus masih hidup. Dengan ranah pemurnian tubuh kekuatan misterius orang kuat turban kuning, ditambah perlindungan lonceng emas klan naga, seharusnya tidak ada masalah dalam keselamatan. Dia takut energi iblis terlalu kuat untuk ditanggung oleh Yang Chen. Jadi sekarang, apakah itu memurnikan manik iblis atau membunuh tanaman anggur iblis di masa depan, semuanya bertujuan untuk mencapai tujuan ini. Efisiensi menyerap energi iblis dari udara terlalu rendah, dan hanya dengan menyerap energi iblis yang telah terkondensasi inilah cara yang benar. Keempat wanita itu harus menemani Yang Chen di benua iblis ini selama beberapa dekade untuk mendapatkan pengalaman. Sampai Yang Chen menyempurnakan titik koneksi spasial. Tentu saja, semakin lama pengalamannya, semakin besar manfaatnya bagi keempat wanita tersebut. Setelah merangkum pengalaman dengan keempat wanita tersebut, Yang Chen dan keempat wanita tersebut mulai berkultivasi. Sekarang Gao Yue, Si Sanshan, dan Sun Qingsui semuanya telah mengembangkan kekuatan roh sumber yin dan yang, hanya Gong Sun Ling yang tersisa, dan dia masih belum mengembangkan seni rahasia sejati bumi ke-6. Dengan cara yang sama seperti terakhir kali, Yang Chen memegang Gong Sun Ling, dan memasukkan budidaya esensi sejati bumi ke-6 ke dalam tubuhnya, membiarkannya menyempurnakan dan mengembangkan seni rahasia sejati bumi ke-6. Ini setara dengan Yang Chen kehilangan sebagian dari budidaya seni rahasia sejati bumi ke-6. Jika mereka bukan suami istri atau kerabat dekat, mereka tidak akan pernah rela melakukan hal tersebut. Gong Sun Ling telah memadatkan kekuatan spiritualnya akhir-akhir ini. Meskipun basis kultivasinya belum meningkat, kualitas kekuatan spiritualnya telah melonjak, dan dia tidak memiliki tekanan untuk mengatasi kultivasinya. Ditambah dengan perlindungan Yang Chen, tidak ada halangan dalam budidaya seni rahasia sejati bumi ke-6. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, ia berhasil membudidayakannya. Selanjutnya, Yang Chen sekali lagi mengajak keempat wanita itu untuk mengalami iblis hati. Pedang terbang 9 meter menjadi semakin kuat. Bahkan setelah 10 tahun berkuasa, keempat wanita itu masih belum bisa sepenuhnya menahan kekuatan pedang terbang 9 meter. Setiap kali terjadi ledakan emosi, selalu dibutuhkan pengalaman yang lebih sulit daripada pembunuhan. Tentu saja Yang Chen tidak lupa meningkatkan reputasinya. Saat dia berlatih dengan keempat wanita itu, dia tidak lupa memberikan Fire Demon Bat kepada master lainnya. Awalnya dikumpulkan setiap 6 bulan sekali, tetapi sekarang telah diubah menjadi 1 manik sebulan, dan efisiensinya meningkat pesat. Efek ini membuat para master yang menunggu dengan cemas di titik berkumpul menjadi lebih bahagia. Chapter 1087. Para master ini awalnya adalah tokoh yang kuat. Meskipun mereka telah lama tinggal di benua iblis, dan tidak banyak barang berharga di dalamnya, namun beberapa material bagus yang diperoleh di benua iblis semuanya ada di sana. Karena mereka terkontaminasi dengan ki iblis, nilai bahan-bahan ini sangat rendah, dan pada dasarnya tidak ada yang tertarik padanya. Namun di mata Yang Chen, ki iblis ini tidak layak disebutkan sama sekali. Hadiah yang diberikan kepada Yang Chen dengan harga kubis sudah cukup untuk membuat Yang Chen terbangun dengan senyuman dalam mimpinya. Seiring meningkatnya reputasi Yang Chen, sejumlah besar master datang setelah mendengar berita tersebut.
Hanya dalam beberapa tahun, ada sebanyak 20 atau 30 master yang naik setelah mengambil manik iblis di titik berkumpul ini, dan semuanya berhasil tanpa kecuali. Pada saat ini, kekuatan manik iblis tingkat tinggi dapat dilihat. Manik iblis besar itu berisi basis budidaya yang tak terbayangkan. Jika diserap oleh seseorang, itu akan menambah basis budidaya ratusan tahun. Bahkan jika kondisi pikirannya lebih buruk, dia dapat mengandalkan basis budidaya kekuatan spiritualnya untuk melawannya. Ada orang-orang yang terus-menerus melewati kesengsaraan mereka, dan orang-orang ini pada dasarnya berterima kasih kepada Yang Chen. Awalnya, mereka tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan, dan seberapa besar risiko yang harus mereka ambil untuk menelan manik iblis yang belum sepenuhnya dimurnikan, dan kesengsaraan hanyalah jalan keluar yang sempit. Dengan Yang Chen, mereka tidak perlu terlalu takut lagi, dan mereka dapat dengan aman melewati kesengsaraan dan naik, siapa yang tidak menyukainya. Selain itu, Yang Chen bersedia menggunakan materi yang tidak berguna itu sebagai hadiah, yang juga merupakan keuntungan besar bagi mereka. Setiap kali dia mendapatkan manik iblis yang dimurnikan, dia akan meninggalkan sumpah yang sungguh-sungguh bahwa bantuan itu akan dibalas di dunia spiritual dan dunia abadi. Tanpa disadari, Yang Chen pun mendapat banyak bantuan. Setelah 4 atau 5 tahun, keempat wanita itu secara bertahap mulai beradaptasi dengan kekuatan 9 pedang terbang yang terpencil, dan sudah waktunya untuk keluar untuk membunuh dan melampiaskan rasa kesal yang terakumulasi selama bertahun-tahun pengalaman iblis hati ini. Yang Chen hanya membeli ratusan manik-manik iblis sekaligus, dan menghapus semua stok master di titik pengumpulan dan memurnikannya sekaligus. 2 bulan kemudian, puluhan empu panggung daceng bergiliran berbaris di sekitar titik berkumpul untuk naik. Awan kesengsaraan di langit seperti kembang api selama festival lentera, naik dan turun satu demi satu. Segala jenis angin dengan derajat berbeda tidak ada habisnya. Aura manusia abadi sebelum berhasil melewati kesengsaraan dan naik melewati area ini berulang kali. Dalam radius 100.000 kilometer, semua ahli berpengalaman menjadi pucat karena ketakutan. Skala kesengsaraan seperti apa yang dapat menyebabkan pemandangan mengerikan seperti itu? Titik pertemuan hampir kosong dalam sekejap, dan Yang Chen serta keempat wanita itu sekali lagi memulai perjalanan mereka untuk mendapatkan pengalaman. Seperti sebelumnya, keempat wanita tersebut dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 2 orang dan dilatih secara terpisah. Adapun Yang Chen, dia pergi berburu Demonize Finesse sendirian. Ketika mereka pergi, keempat wanita itu masing-masing mengenakan pakaian dalam yang terbuat dari serat misterius yang ditinggalkan oleh tanaman merambat iblis. Pakaian dalam ini dapat mengisolasi sebagian besar kesadaran spiritual, dan bahkan dapat memblokir setidaknya 90% dari kekuatan setengah serangan kesadaran spiritual Yang Chen. Di benua iblis yang dilanda krisis ini, keselamatan keempat wanita itu sedikit lebih terjamin. 20 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama tahun-tahun ini, jejak kaki Yang Chen hampir menyebar ke seluruh benua iblis. Kecuali 2 atau 3 tempat di tengah, lokasi tanaman merambat iblis yang dirasakan oleh 9 pedang terbang terpencil di pinggiran semuanya telah dikunjungi. Dalam 20 tahun terakhir, ada lebih dari 30 manik-manik iblis besar di tas Qian Kun Yang Chen. Yang terkecil 50% lebih besar dari yang pertama kali ditemui Yang Chen. Yang terbesar memiliki lingkar 3 kaki. Seluruh bola besar tidak dapat digambarkan dengan kata manik. 9 pedang terbang yang terpencil menjadi semakin kuat. Saat dipajang, tirai hitam pekat akan menutupi langit. Bahkan jika itu adalah master tahap puncak daceng, jika dia jatuh ke dalamnya, keenam inderanya akan tersegel dalam jarak 3 kaki dari tubuhnya, dan dia tidak bisa lagi menerobos. Begitu Yang Chen meluncurkan serangan ki iblis, dia percaya bahwa orang yang telah berlatih di benua iblis untuk waktu yang lama harus mundur dan menolak dengan sopan. Bagi para master yang belum mengalami pengalaman ki iblis, bahkan jika mereka adalah manusia abadi master tingkat pertama, jika mereka dipukul, itu akan cukup membuat mereka kehilangan akal sejenak dan dibantai. Bertemu dengan 4 wanita di satu-satunya titik berkumpul di tengah, mereka sibuk memurnikan manik-manik iblis lagi. Para master di titik berkumpul ini bahkan lebih kuat. Manik-manik iblis yang dikeluarkan, yang terburuk adalah kelas 1, dan ada banyak yang melampaui kelas 1. Meski tidak dibesar-besarkan seperti yang ada di tangan Yang Chen, namun tidak boleh diremehkan. Dapat dikatakan bahwa Yang Chen dan yang lainnya kini telah melakukan kontak dengan bagian inti dari benua iblis. Tujuan dari pengalaman telah tercapai sepenuhnya, dan hanya tujuan akhir Yang Chen yang tersisa. Kali ini, Yang Chen masih memicu hiruk-pikuk antrian untuk melewati masa kesusahan besar di titik berkumpul paling sentral. Para master di sini lebih kuat, permusuhan melonjak ke langit, dan kesengsaraan angin bahkan setidaknya 2 kali lebih kuat daripada kesengsaraan angin biasa, yang membuat Yang Chen dan keempat wanita itu membuka mata. Belum lagi yang lainnya, pengalaman merasakan kesengsaraan dalam jarak dekat ini sudah cukup untuk dijadikan referensi oleh Yang Chen dan keempat wanita ketika mereka menghadapi kesengsaraan mereka sendiri di masa depan. Tidak peduli di sekte mana mereka berada, mustahil untuk menyampaikan pengalaman seperti itu. Namun, meskipun pengalamannya telah meningkat pesat, basis kultivasi Yang Chen dan keempat wanita tersebut belum meningkat, dan bahkan secara relatif, ada beberapa penurunan di ranah mereka. Selama tahun-tahun ini, setiap orang telah berkonsentrasi pada pemurnian dan pemadatan kekuatan spiritual mereka untuk masa depan. Kekuatan spiritual yang terkondensasi secara alami tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan spiritual asli yang tidak cukup murni, dan penurunan alam adalah hal yang wajar. Untungnya, itu masih dipertahankan di level tengah tahap Yuanying, dan tidak turun terlalu banyak. Itu hanya akan menyebabkan beberapa orang yang mengenal mereka salah paham, seolah-olah basis kultivasi mereka telah mengalami kemunduran. Manik-manik iblis tingkat rendah sepenuhnya direduksi menjadi kacang permen Xiao Tian di sini. Yang Chen membeli sejumlah besar dan kemudian memurnikannya secara seragam, hanya untuk meningkatkan kekuatan Xiao Tian dengan cepat.
Klan naga sama sekali tidak peduli dengan heterogenitas kekuatan spiritual. Atribut kekuatan spiritual apa, ketika mencapai tubuh mereka, dapat dengan cepat diubah menjadi kekuatan spiritual yang mereka butuhkan. Ini adalah kemampuan alami, tidak peduli seberapa banyak mereka belajar, mereka tidak dapat mempelajarinya. Peta geografis sungai pegunungan tidak memiliki fungsi memurnikan kekuatan spiritual karena alasan ini. Namun, ada satu hal yang mau bagaimana lagi. Masa hidup alami klan naga terlalu lama. Meski kekuatannya sangat kuat pada awalnya, pertumbuhannya terlalu lambat. Hanya dengan cara inilah Xiao Tian dapat tumbuh dengan cepat dalam waktu singkat. Di benua iblis, setelah memakan manik iblis hampir sepanjang hari, Xiao Tian pergi ke Menara Naga untuk berkultivasi, dan sekarang dia telah berkultivasi ke pola kelima di lantai 3 Menara Naga. Menurut ide yang diberikan Xiao Tian kepada Yang Chen, kelima pola ini awalnya mengharuskan Xiao Tian untuk berkultivasi selama 500 tahun penuh. Bagaimanapun, perjalanan ke benua iblis ini, semua orang telah mendapatkan sesuatu. Sekarang hanya ada satu tujuan terakhir yang tersisa, titik koneksi spasial yang memancarkan ki iblis. Chapter 1088. Setelah serangkaian master naik, tidak banyak orang yang tersisa di titik berkumpul ini. Kecuali beberapa toko, hanya tersisa 3 atau 5 orang. Hanya dalam 40 tahun, mereka bisa memasuki bagian terdalam benua iblis dari tepi benua iblis. Ngomong-ngomong, keluarga Yang Chen memang berbeda. Orang lain yang datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman, jika mereka memulai dari tahap Yuan Ying, mereka akan mengembara di pinggiran setidaknya selama 1 atau 200 tahun, dan kemudian setelah dipromosikan ke tahap Dacheng dalam satu gerakan, mereka bisa sedikit masuk lingkaran dalam. Diperlukan setidaknya beberapa ratus tahun bagi mereka untuk memasuki inti karena basis budidaya mereka semakin tinggi. Keluarga Yang Chen sangat berbeda. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius dalam kultivasi, pemahaman mereka luar biasa, dan mereka kaya. Mereka memiliki senjata sihir pelindung seperti peta geografis sungai pegunungan dan perisai Xuanwu yang bahkan para master tahap Dacheng tidak dapat menghancurkannya. Selain itu, mereka semua pandai menyerang, sehingga mereka mencapai perjalanan yang tidak dapat dipercaya oleh orang lain. Sebenarnya, tidak mungkin keempat wanita itu datang ke sini sendirian. Bahkan jika Gong Sunling memiliki peta geografis sungai pegunungan dan Sun Qingsui memiliki perisai Xuanwu, itu tidak akan berhasil. Monster iblis yang kuat itu sudah cukup untuk menghadapi master beberapa kali lipat dari basis budidaya mereka saat ini. Biarpun ada senjata sihir pelindung, jika kekuatan roh tidak mencukupi, mereka bisa dibunuh hanya dengan menggiling. Jika dua orang pindah bersama, situasinya akan sangat berbeda. Ada perlindungan yang cukup, dan setiap orang dapat meluangkan waktu untuk pulih, ditambah dengan dukungan obat-obatan dan kekuatan roh Yang Chen dalam jumlah besar, itu sudah cukup untuk membuat mereka relatif aman tetapi sangat sulit untuk mendapatkan pengalaman di negeri yang dilanda krisis ini. Pengalaman yang melebihi batas kemampuan mereka sendiri memberikan manfaat besar bagi keempat wanita tersebut. Itu tidak bisa dilihat sekarang, tapi ketika mereka bertemu musuh di masa depan, mereka bisa menemukan perbedaan sebelum dan sesudah pengalaman itu. Meski waktunya tidak cukup, itu cukup bagi orang jenius seperti keempat wanita itu. Sekarang pengalaman keempat wanita itu terutama pada kesengsaraan iblis hati. Pedang terbang 9 meter terus-menerus memicu iblis hati keempat wanita itu, dan kemudian membiarkan keempat wanita itu mengatasinya. Siklus pengulangan lebih melelahkan daripada membunuh. Tunggu aku di sini, tunggu aku melihat tempat di mana energi iblis meluap. Rencana Yang Chen tidak pernah disembunyikan dari keempat wanita itu. Sebelum pergi, Yang Chen mengucapkan selamat tinggal kepada keempat wanita itu dan memberitahu mereka tujuannya. Tujuan ini sangat berbahaya. Pada tingkat ini, energi iblis sudah berkobar hingga titik ini. Pasti lebih berbahaya lagi pergi ke tempat di mana energi iblis yang sebenarnya keluar. Tapi tak satu pun dari empat wanita itu menghentikannya. Yang Chen selalu punya ide sendiri dalam melakukan sesuatu. Tidak peduli betapa berbahayanya itu, para wanita tidak melihat Yang Chen bergeming. Hati-hati, suamiku. Semua orang mengatakan hal yang sama. Namun, mata keempat wanita itu dipenuhi kekhawatiran. Yakinlah, jika situasinya tidak bagus, saya akan lari. Kalian semua tahu kecepatan pesawatnya. Yang Chen tersenyum, melambaikan tangan kepada keempat wanita itu, dan meninggalkan tempat berkumpul. Itu pastinya bukan untuk pergi langsung ke pusat energi iblis, tapi ke tempat di mana kedua energi iblis itu berada. Demonize Finesse dalam kisaran ini jauh lebih kuat daripada para ahli yang telah melampaui kesengsaraan dan naik. Mereka setidaknya berada di tahap ketiga dari alam manusia abadi. Kekuatan tanaman anggur iblis dalam rentang ini sudah jauh lebih kuat daripada kekuatan para penguasa kesengsaraan kenaikan. Mereka setidaknya telah mencapai tingkat keabadian manusia kelas 3. Satu-satunya hal yang bisa disyukuri adalah tanaman merambat iblis ini masih belum memiliki kesadaran, hanya naluri untuk menjarah mangsanya. Makhluk hidup apapun yang melewati wilayah pengaruhnya adalah sasaran perburuannya. Tanaman merambat iblis serupa, Yang Chen telah memburu lebih dari 30 tanaman, namun nyatanya, bukan berarti kekuatan Yang Chen lebih besar dari tanaman merambat iblis ini, namun kekuatan pertahanan Yang Chen sudah cukup, dan kekuatan pembakaran surga yin yang apinya terlalu kuat, sehingga tanaman merambat iblis itu tiba-tiba mati. Jika mereka benar-benar ingin bersaing dengan kekuatan murni, tidak termasuk objek eksternal, 10 Yang Chen bukanlah lawan dari tanaman merambat iblis ini. Ketika kedua tanaman merambat itu menyerang, Yang Chen akan berubah menjadi pasta daging. Tidak banyak jika di dunia ini, jadi sekarang ada lebih dari 30 manik-manik iblis besar di tas Qian Kun Yang Chen, dan Yang Chen masih berdiri di sini. Tanaman merambat iblis yang ditemui Yang Chen sebelumnya, semakin kuat mereka, semakin besar tubuh mereka, bahkan menutupi ratusan mil lembah. Namun kali ini, hal tersebut tidak terjadi sama sekali. Tubuhnya berukuran paling banyak belasan mil, dibandingkan pertemuan sebelumnya, dia tidak tahu berapa kali lebih kecil.
Tapi Yang Chen tidak merasa jijik sedikit pun. Di tengah letusan energi iblis, binatang iblis manapun jauh lebih kuat daripada di luar. Tubuhnya sangat kecil, dan semakin menampakkan aura aneh. Yang Chen baru saja mendekati beberapa tanaman merambat, dan tanaman merambat itu sepertinya mengetahui sebagian kekuatannya, dan dengan cepat menyusut ke arah tubuh. Melihat situasi ini, Yang Chen tercengang. Di masa lalu, ketika dia bertemu dengan tanaman merambat iblis, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, dan setelah dibakar oleh api pembakaran surga Yin Yang, mereka akan memotong beberapa tanaman merambat dan mundur. Kenapa kali ini dia tidak melakukan apa-apa, dan tanaman merambat berinisiatif mundur? Setelah tertegun, Yang Chen tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Apakah karena dia telah membunuh lebih dari 30 tanaman merambat iblis, jadi ada semacam aura pembunuh terhadap tanaman merambat iblis? Dan hanya tanaman merambat setan yang bisa merasakannya. Faktanya, jika spesies yang sama dibunuh terlalu banyak, sepertinya akan selalu ada perasaan misterius. Tapi sejauh Yang Chen tahu, itulah perasaan binatang. Mungkinkah tanaman merambat iblis ini sudah memiliki intuisi seperti binatang? Jika itu masalahnya, maka tanaman anggur iblis ini bukanlah jenis yang tidak memiliki kecerdasan, tetapi telah menjadi roh. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen bertemu dengan tanaman merambat iblis dengan kesadaran aktif, yang jarang terjadi di benua iblis ini. Namun, ini hanya dugaan Yang Chen. Benar atau tidaknya, perlu verifikasi lebih lanjut dari Yang Chen. Sudah di sini, tentu saja, inilah saatnya untuk melakukannya. Yang Chen mengesampingkan gangguan dalam pikirannya dan langsung mengorbankan 9 pedang terbang yang terpencil dan menebas tanaman merambat. Begitu 9 pedang terbang yang terpencil keluar, tanaman merambat yang melengkung tampaknya mengalami beberapa perubahan. Mereka ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berubah menjadi ribuan tanaman merambat. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menggulung dan langsung mengubur Yang Chen. Di bawah kontak tersebut, Yang Chen mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Tanaman merambat ini berkali-kali lebih tipis dari tanaman merambat iblis terkuat yang pernah ditemui, namun ternyata kuat dan bertenaga, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan 100 kali lipat dari tanaman merambat lainnya. Selain itu, fleksibilitas tanaman merambat jauh melebihi imajinasi Yang Chen, dan kecepatannya hampir sama dengan master panggung Dacheng pada umumnya. Yang Chen, yang sepenuhnya waspada terhadap tanaman merambat, tiba-tiba mengubah wajahnya dan sosoknya muncul dari sekelompok besar tanaman merambat. Dari tanah di mana dia baru saja berada, sejumlah besar duri kayu tajam tiba-tiba muncul, dan kecepatannya sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk dilawan. Chapter 1089. Orang itu masih di udara dan tanaman merambat sudah tumbuh satu demi satu. Caranya masih sama. Tanaman merambat yang paling tipis dan tebal lebih tebal dari pinggang Yang Chen. Dengan penggulingan acak, pohon setebal beberapa orang langsung dipelintir menjadi beberapa bagian. Cambuk sulur yang terus-menerus itu seperti serangkaian trik. Ketika pohon anggur jatuh, itu disesuaikan satu demi satu, hampir menutupi seluruh ruang menghindar Yang Chen. Sebagai upaya terakhir, Yang Chen hanya dapat memilih beberapa tanaman merambat yang tidak sesuai dengan arahannya dan berinisiatif untuk menemuinya. Lonceng emas klan naga terbuka penuh dan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning terbuka penuh untuk melindungi tubuhnya dengan erat. Bum bum bum, suara terus-menerus terdengar, Yang Chen menderita serangan pertama dan segera serangan berikutnya menyusul, itu 100 kali berturut-turut, dan tubuh Yang Chen ditekan ke tanah. Ini belum cukup, akar tajam yang tak terhitung jumlahnya di tanah, seperti pisau tajam, menusuk tubuh Yang Chen. Jika bukan karena perlindungan kuat Yang Chen, serangan ini bisa langsung membunuh Yang Chen. Tampaknya serangan semacam ini tidak berpengaruh pada Yang Chen. Ruang bawah tanah tempat Yang Chen berada tiba-tiba kosong. Kemudian, sekelompok besar cairan hitam disemprotkan dari segala arah ke Yang Chen, dan langsung menenggelamkan Yang Chen ke dalamnya. Yang Chen mengeluarkan pedang terbang biasa. Segera setelah pedang terbang ternoda oleh cairan hitam, ia mengeluarkan suara mendesis. Setelah beberapa tarikan napas, itu menjadi sampah yang berbintik-bintik. Setelah beberapa saat, ia menghilang sepenuhnya ke dalam cairan hitam. Pohon anggur yang dirasuki setan ini benar-benar berbeda. Tidak hanya tanaman merambatnya yang kuat, tetapi bahkan sistem akar bawah tanah pun sangat kuat. Bahkan sebaran sistem perakarannya hampir sama dengan tanaman merambat. Ngomong-ngomong, menghitung sistem akarnya, tubuh ini tidak lebih buruk dari tanaman merambat iblis yang pernah dia temui sebelumnya. Dalam beberapa gerakan sederhana, Yang Chen telah melihat banyak perbedaan. Kekuatan spiritual keluar dari tubuh dan cairan hitam dipaksa keluar dari tubuh. Bahkan lonceng emas pun tidak berani membiarkan cairannya ternoda. Siapa tahu kalau itu akan merusak lonceng emas, lebih baik aman. Api pembakaran surga Yin yang akhirnya keluar dari tubuh dan mengalir ke cairan terlebih dahulu. Anehnya, cairan hitam itu justru menghalangi momentum api pembakaran surga Yin Yang. Meskipun dikukus keluar sepotong uap hitam, cairan itu masih membungkus Yang Chen di dalamnya. Kedua belah pihak menemui jalan buntu di ruang bawah tanah ini. Tanaman merambat tidak berani mendekat untuk menyerang, dan akar tidak berani, hanya menyisakan cairan hitam yang dikeluarkan oleh akar. Tampaknya metode serangan tanaman merambat iblis ini telah habis. Menghadapi musuh alaminya sendiri, tidak mungkin. Yang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya saat ini. Untungnya, saudara lelakinya yang bersumpah, Li Chengxian membiarkan dia menyerap 2 jenis api karma. Kalau tidak, melihat postur ini, jika diganti dengan benih api kelas 5 lainnya, belum tentu mampu menahan cairan hitam tersebut. Situasi saat ini adalah pohon anggur iblis tidak dapat melakukan apapun pada Yang Chen, dan Yang Chen tampaknya cukup takut dengan cairan hitam dalam waktu singkat dan tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Api pembakaran surga Yin yang tidak membakar bagian manapun dari pihak lain. Ia hanya bisa mengonsumsi cairan pihak lain sedikit demi sedikit dan kemudian mencoba membakar tubuhnya. Dia ingin bubar, tapi ada semburan tekanan dari atas.
Tanaman merambat terus menekan Yang Chen, dan paku-paku itu juga mencegah Yang Chen melarikan diri melalui bumi. Bisa dikatakan Yang Chen terjebak di dalam bola besar cairan hitam ini. Ini tidak bisa dilanjutkan. Pohon anggur yang dirasuki setan berakar di sini dan diisi kembali kapan saja dan di mana saja. Cairan hitam itu bisa dikatakan tidak ada habisnya. Jika konsumsi ini terus berlanjut, meski waktunya bisa ditarik dalam waktu yang lama, terhitung ratusan tahun, namun pada akhirnya Yang Chen akan menjadi orang pertama yang kehabisan kekuatan spiritual. Untungnya, pohon anggur yang di iblis itu tidak punya cara untuk menyerang lebih lanjut. Jika Yang Chen hanya mempertahankan api pembakaran surga Yin Yang, masih ada kekuatan yang tersisa. Yang Chen juga mengambil keputusan. Karena kedua belah pihak dikonsumsi seperti ini, Yang Chen tidak percaya bahwa api pembakaran surga Yin Yang yang lebih kuat benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa terhadap cairan hitam sepele ini. Sekarang api pembakaran surga Yin Yang hanya bisa bertarung secara merata. Yang Chen segera mengorbankan tungku roh yang dalam dan mulai mengintegrasikan dan menyerap api matahari sejati yang paling dia kenal di kehidupan sebelumnya. Api matahari sejati juga merupakan benih api kelas 5, sumber kehidupan Yang Chen di kehidupan sebelumnya. Karena keberadaan api matahari sejati, Yang Chen akhirnya bisa menjadi prinsip agung emas abadi. Setelah puluhan ribu tahun mengendalikan, Yang Chen menjadi akrab dengan api sejati matahari. Selain itu, dia telah menggabungkan dua jenis benih api kelas 5. Saat dia mulai menyerapnya, itu jauh lebih mudah daripada saat dia menyerap api neraka teratai merah dan api neraka bunga persik. Api matahari sejati ditambahkan ke api yang, dan kekuatan api yang mulai meningkat. Setelah api matahari sejati akhirnya diintegrasikan ke dalam api pembakaran surga Yin Yang oleh Yang Chen, tanaman merambat yang dirasuki setan itu sepertinya merasa bahwa itu tidak baik. Kecepatan penguapan cairan hitam puluhan kali lebih cepat, dan akar tanaman anggur iblis tidak dapat mengimbangi kecepatan penguapan. Namun, Yang Chen tidak langsung menyerang seperti ini, tetapi mulai mengintegrasikan dan menyerap api yin sejati lagi. Api matahari sejati dan api yin sejati adalah dua jenis benih api kelas 5, yang satu adalah api ketiga dan yang lainnya adalah api keempat, dan yin dan yang berbeda. Yang Chen memiliki pemahaman menyeluruh tentang api matahari sejati, dan oleh karena itu, dia tahu lebih banyak tentang api yin sejati daripada orang kebanyakan. Agak sulit untuk diserap dan diintegrasikan, namun tidak sesulit api teratai merah pada awalnya. Setelah menambahkan api yin sejati, api pembakaran surga yin yang telah sepenuhnya terlepas dari sangkar cairan hitam, dan nyala api yang kuat langsung menguapkan cairan hitam di sekitarnya, dan kemudian menyapu sejumlah besar akar dan tanaman merambat. Mencicit, dalam benak Yang Chen, tiba-tiba terdengar jeritan tajam yang tak terlukiskan, suara itu seolah-olah berasal dari jiwa, dan langsung menuju ke lautan kesadaran. Namun, sekarang lautan kesadaran Yang Chen terlalu kuat, dan tidak ada getaran sedikitpun. Ketika suara itu menghilang, Yang Chen menemukan bahwa pohon anggur iblis itu mulai melarikan diri. Ya, ia benar-benar melarikan diri, semua akarnya terkonsentrasi, lalu dicabut dari tanah, melayang di udara, dan melarikan diri ke arah lain. Kecepatannya bahkan sebanding dengan seekor citah yang mati-matian melarikan diri. Situasi apa ini? Yang Chen tertegun di tempat. Tanaman merambat yang dirasuki setan milik tanaman ini benar-benar dapat melarikan diri. Apakah ia benar-benar menjadi setan? Di saat yang mengejutkan, pohon anggur iblis itu telah melarikan diri jauh. Setelah beberapa kali terjatuh di udara, tubuh yang berjarak lebih dari 10 mil itu meringkuk menjadi bola dan jatuh ke tanah. Dan Yang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa pohon anggur iblis bawah tanah terbang dengan kecepatan yang tidak kalah dengan kecepatan di udara. Melihat ke arah pelarian pohon anggur iblis itu, Yang Chen tidak bisa menahan cibiran. Di arah itu, bukankah lokasi tanaman merambat iblis lainnya paling dekat dengan pusat daratan? Tujuan Yang Chen selanjutnya pada awalnya adalah pohon anggur yang di iblis. Chapter 1090. Untuk menghadapi Demonize Fin ini, Nine Yu Flying Sword tidak banyak berguna. Pedang terbang 9 Anda pada awalnya bukanlah bentuk pedang terbang, itu hanyalah senjata ajaib yang disempurnakan oleh debu terbang 9 Anda. Selain serangan iblis jantung dan perisai ke-6 indera, ia tidak memiliki kemampuan serangan yang kuat. Jika berhadapan dengan seorang kultivator, pedang terbang 9 kamu ini memang sebuah senjata. Tapi untuk menghadapi Demonize Fin ini, itu berada di luar kekuatannya. Demonize Fin terletak di tempat di mana ki iblis paling kuat, dan tidak takut sama sekali pada iblis ki. Selain itu, pedang terbang 9 kamu sendiri disempurnakan dengan serat dari tanaman rambat iblis, jadi apakah itu melindungi ke-6 indera atau tidak, itu tidak ada artinya bagi tanaman anggur iblis. Satu-satunya peran dari Nine Yu Flying Sword adalah bersaing dengan Demonize Fin untuk mendapatkan ki iblis. Namun, di tempat ini, Demonize Fin tidak berkurang banyak, dan efeknya tidak terlalu bagus. Hanya saja selama periode perlawanan ini, pedang terbang 9 kamu memang menyerap banyak ki iblis, dan itu sedikit lebih kuat, itu saja. Kesadaran spiritual dengan kuat mengunci Demonize Fin yang melarikan diri, dan Yang Chen mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Meskipun tubuh Demonize Fin memiliki serat yang melindungi kesadaran spiritual, hal ini tidak menghalangi Yang Chen untuk menemukan keberadaannya. Faktanya, itu sangat sederhana, selama dia menemukan target yang tidak dapat dikunci oleh kesadaran spiritualnya, itu pada dasarnya adalah Demonize Fin. Menyaksikan Demonize Fin ini melarikan diri ke yang terakhir, Yang Chen tidak bermaksud membunuhnya secara langsung. Itu bukan kebaikan Yang Chen, tapi dia sengaja meningkatkan kesulitannya. Pusat benua iblis, yang seharusnya menjadi tempat dengan ki setan terkaya, diyakini sebagai tempat paling berbahaya. Yang Chen tidak yakin apa yang akan dia temui di sana, dan apakah dia dapat menanggungnya, jadi dia harus bereksperimen sebanyak mungkin terlebih dahulu. Kedua tanaman merambat iblis yang berjalan bersama mungkin akan memberikan tekanan lebih besar pada Yang Chen, dan juga membuat Yang Chen merasakan kemungkinan bahayanya terlebih dahulu.
Dia percaya bahwa selama Yang Chen memperhatikannya, dia akan mampu mengatasinya. Namun, ketika Demonize Fiend yang melarikan diri mencapai tanah, apa yang terjadi selanjutnya masih sulit dipercaya oleh Yang Chen. Ketika akar dari dua tanaman merambat iblis saling bersentuhan, mereka tampak menyatu. Kemudian, tanaman merambat dan batangnya perlahan menyatu. Pada akhirnya, Demonize Fiend yang lolos sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Demonize Fiend yang awalnya ada di sini. Kedua tanaman merambat itu menjadi satu dan tidak terpisah lagi. Menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Apakah itu mungkin? Apakah ada dua badan utama, atau satu badan utama dan satu klon? Atau, semua tanaman merambat iblis di benua iblis ini seharusnya menjadi satu, tetapi mereka tersebar dengan metode yang tidak diketahui. Saat dia bingung, Demonize Demon Fiend yang digabungkan tampaknya menyelesaikan keraguan Yang Chen, menunjukkan perilaku yang aneh. Di tengah-tengah Demonize Fiend, tiba-tiba benda seperti tabung berongga muncul. Setelah beberapa saat, tabung itu mulai menebal, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dengan suara keras, bola hitam terbang menuju lingkar luar dengan kecepatan tinggi. Bagaimana Yang Chen bisa membiarkan bola ini pergi? Pesawat ulang-alik itu mengejar bola hitam di udara hampir dalam sekejap. Setelah sedikit pengamatan, pedang terbang 9 meter langsung berubah menjadi kabut hitam, melilit bola hitam, dan mulai menyerap ki iblis di dalamnya. Bola hitam ini adalah benih yang matang. Demonize Demon Fiend tidak tahu kondisi apa yang harus dipenuhi, tapi ia akan memuntahkan benih seperti itu ke arah tertentu. Agaknya, Demonize Demon Fiend yang didistribusikan kemana-mana menyebar dengan cara ini. Kemampuan pedang terbang 9 meter sekarang bukanlah perkara sepele. Sebuah benih tanpa kekuatan untuk berjuang dengan cepat diserap oleh pedang terbang 9 meter dan diubah menjadi benih murni. Setelah memikirkannya, Yang Chen langsung melemparkan benih itu ke taman obat botol murni dan pada saat yang sama menyampaikan pemikirannya kepada Abi. Benih dari Demonize Demon Fiend ini, Abi dapat menyerap dan memadukannya setelah ditanam, atau langsung memadukannya. Singkatnya, Abi merasa yang terbaik adalah mengoperasikannya. Karena Blue Jade Fiend dapat menyatu dengan Blood Phantom Fiend dan menjadi Blue Jade Blood Phantom Fiend, maka secara alami ia dapat menyerap dan menyatu dengan Demonize Demon Fiend yang telah dimurnikan ini. Spesies yang sangat kuat, dia percaya bahwa Abi akan menjadi lebih kuat setelah fusi. Setelah menyerap Demonize Demon Fiend sebelumnya, kekuatan yang sekarang jauh melebihi kinerja yang sebelumnya. Namun, yang aneh adalah meskipun ia sepertinya telah menelan Demonize Demon Fiend, ukuran keseluruhannya terlihat lebih kecil dari yang sebelumnya. Mungkin ini adalah alam untuk kembali ke keadaan semula, seperti teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning Yang Chen. Pada tingkat rendah, badan penuh dengan otot yang membengkak, namun pada tingkat tinggi, bentuk tubuh seimbang. Itu pasti sama untuk Demonize Demon Fiend ini. Bagaimanapun, tidak ada keraguan bahwa ini akan lebih berbahaya. Yang Chen juga membangkitkan semangatnya untuk menghadapi Demonize Demon Fiend yang ganas ini. Di sekitar ribuan mil, tidak ada Demonize Demon Beast lainnya yang muncul sama sekali. Bahkan jika mereka muncul, diperkirakan mereka akan menjadi pupuk untuk Demonize Demon Fiend. Kekuatan dari Demonize Demon Fiend ini begitu kuat hingga keterlaluan. Agaknya, para master yang telah naik tidak akan pernah menemukan Demonize Demon Fiend ini, tetapi mereka tidak dapat menghadapinya, jadi tidak ada yang menemukan bahwa ada Demonize Demon Bat yang besar di Demonize Demon Fiend. Hal yang paling sulit untuk dihadapi adalah Ki Iblis. Jika Yang Chen tidak mempedulikan hal ini, dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Kemudian dia memiliki api pembakaran surga Yin Yang, yang juga merupakan kondisi yang diperlukan bagi Yang Chen untuk menahan tanaman anggur iblis. Bagi yang lain, meskipun mereka memiliki benih api kelas 5, itu tidak akan membantu, kecuali mereka memiliki benih api kelas 6 atau lebih tinggi. Pertanyaannya adalah, orang-orang dengan benih api kelas 6, apakah mereka masih perlu datang ke benua iblis untuk memperjuangkan hidup mereka? Awal pertempuran masih berupa pedang terbang 9 kata, yang pertama-tama menyerap ki iblis, dan kemudian Yang Chen dikelilingi oleh api pembakaran surga Yin Yang untuk menyerang. Tapi kali ini, Yang Chen dengan jelas melihat bukti bahwa Demonize Demon Fiend ini memiliki kebijaksanaan. Demonize Demon Fiend sebenarnya terbagi ke segala arah dan menyerang Yang Chen, dan pada saat yang sama, semua jenis metode serangan digunakan, mencambuk, mencekik, duri, racun, dan bahkan serangan kesadaran spiritual. Suara mendesis yang tajam dan jelek keluar entah dari mana, dan telinga tidak bisa mendengarnya, tapi itu menyebabkan ledakan keterkejutan di lautan kesadarannya. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah lama diserang oleh suara lonceng emas, kesadaran spiritual mereka akan terguncang, seluruh tubuh mereka akan lemas, dan mereka akan jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Tetapi basis budidaya kesadaran spiritual Yang Chen saat ini telah mencapai ranah manusia abadi kelas 7, dan kekokohan lautan kesadarannya tidak dapat digoyahkan oleh serangan kesadaran spiritual tingkat seperti itu. Berdiri di tempat, Yang Chen mengabaikan serangan semacam ini. Segera setelah serangan kesadaran spiritual gagal, Demonize Demon Fiend segera berubah menjadi cara yang tidak terbayangkan. Ia benar-benar mempelajari 9 kata pedang terbang dan mengubah sebagian tubuhnya langsung menjadi debu halus, membungkus seluruh tubuh Yang Chen di dalamnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.